Kalau perlu Pak ya, lu nggak usah makan. Seminggu lebih lu nggak usah makan ya. Tapi siapin duit ya, siapin duit buat rumah sakit Pak. Takutnya lu sakit ya. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Jadi di video kali ini, gue mau ngebahas gimana caranya supaya kita itu ketika kita lagi turunin berat badan gitu ya. Misalnya kita lagi pengen bakar lemak, ya kan? Pas kita ngelakuin diet, tapi malah stuck beratnya, nggak turun-turun, ya kan? Nah, jadi kaitan sama itu, gue mau ngebahas juga dari pengalaman gue sendiri ya. Jadi dulu banget ya, 4 tahun yang lalu ya, itu gue sempet nggak ngerti diet ya, nggak ngerti apa sih itu ketogenic diet, carnivore diet, defisit kalori segala macam ya. Jadi yang gue tahu adalah gue pengen ngebentuk otot ya, gue pengen badan gue gede ya, biar ketika orang ngeliat tuh kayak, oh ini gede banget badannya, padahal isinya lemak semua ya. Oh gede banget ya, padahal lemak semua isinya ya. Nah jadi yang gue lakuin dulu adalah gue makan semuanya ya, minuman yang enak gue minum, makanan yang gue makan juga yang enak-enak semua segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat itu gue pengennya badannya gede. Gue kira dengan makan yang banyak itu badan gue bakalan berotot ya, bakalan gede banget. Salah besar. Yang terjadi apa? Yang terjadi kayak gini ya. Padahal gue udah ngerasa banget ya, gue udah ngerasa gue tuh keren ya. Terus gue sampai cukur brewok juga ya, karena ngerasa udah ada jawline ya. Padahal orang-orang bilang, lu kok gendut gitu. Akhirnya gue nyadar ya kan, setelah gue lihat foto gue sendiri, ya emang gue ternyata gendut ya. Nah jadi ketika gue pengen kurus nih ya, setelah orang-orang ngatain deh, akhirnya gue diet, kalori defisit ya. Nah akhirnya diet tuh ya. Gue awalnya defisit kalori ya, gue kurangin makanan-makanan yang gue anggap itu nggak sehat. Kayak contohnya gue biasa makan ayam gitu ya, ayam sama nasi, ayam geprek ya. Geprek kan ada minyaknya tuh ya, minyaknya tuh kan lemak ya, lemak nabati, lebih nggak sehat banget ya. Pokoknya itu terus gue minumnya es teh manis ya. Gila pokoknya gue gendut banget ya, lu bisa lihat fotonya, gue gendut banget. Nah di situ gue akhirnya cut tuh kayak es teh manisnya gue kurangin gulanya kan, atau gue nggak pakai gula sama sekali sehingga kalorinya nol ya kan. Terus kayak nasi gue kurangin segala. Gue belum kenal ketogenic diet, gue cuma kenal defisit kalori ya. Kira kurus ya, gue makin kurus. Tapi nggak turun-turun, habis itu ya stuck ya. Kira gue cek kan, ada yang namanya diet baru nih ya, bukan diet baru ya. Ibaratnya gue taunya baru deh. Jadi dietnya namanya ketogenic diet ya. Gue keto nih, turun juga, tetap turun ya. Gue udah turun sampai 70 ya kan, pakai ketogenic diet ya. Awalnya defisit kalori, turunnya cuma sampai 74 ya. Ketogenic diet ya, turun ke 70. Tapi kok stuck gitu kan, nggak turun-turun lagi. Nah, akhirnya gue nemuin cara ya. Caranya adalah bukan cuma lu diet lu harus atur, tapi latihan lu juga lu harus atur. Contohnya kayak gini, lu harus membakar kalori lebih banyak ya. Yang awalnya lu misalnya nge-gym doang ya, atau lu sama sekali nggak ngelakuin apapun ya, lu harus kardio, lu tambahin kardio 30 menit per hari gitu. Itu caranya. Itu pertama. Kalau lu emang bener-bener pengen kurus banget gitu ya lu harus bener-bener pakai ketogenic diet atau carnivore diet. Yang kedua, lu harus kalori defisit ya, lu kurangin kalorinya, tapi itu nyiksa, lu bakalan ngerasa lapar segala macam, tapi lu emang bakalan kurus ya. Kalau perlu Pak ya, lu nggak usah makan. Seminggu lebih lu nggak usah makan ya, tapi siapin duit ya, siapin duit buat rumah sakit Pak. Takutnya lu sakit ya. Itu tuh buat orang gila aja ya. Biasa kan ada tuh fasting kan, orang-orang fastingnya sampai seminggu ya, sampai sebulan gitu ya. Itu kalau lu punya cadangan lemak ya nggak masalah. Tapi kalau kayak gua kurus terus fasting, udah siap-siap ada bendera kuning ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi dua caranya adalah kalau lu stuck beratnya ya, pertama lu harus lakuin yang namanya kardio ya. Misalnya kalau lu contohnya orang yang cuma diet doang, turun sih turun tapi lama dan bisa stuck. Caranya gimana supaya lu nggak stuck lagi beratnya? Lu harus ngelakuin kardio 30 menit ya. Jalan biasa aja, nggak usah kayak lari, itu nggak usah ya. Di treadmill lah, jalan biasa 30 menit sampai 40 menit ya setiap hari ya. Yang kedua, lu lakuin kalori defisit. Nah, gimana cara kita tahu nih supaya kita itu udah kalori defisit ya? Pertama, yang awalnya lu nggak olahraga, yang nggak ngasih kardio, terus lu kardio, pasti udah kalori defisit. Tapi dengan catatan, porsi makanannya harus sama ya dengan hari-hari sebelumnya. Hari-hari di mana lu nggak kardio. Tapi ketika lu nambahin kardio atau lu jogging segala macam ya, itu akan membuat badan lu di keadaan kalori defisit, sehingga akan turun lebih cepat lagi. Itu pertama. Yang kedua, kalau makanannya lu kurangin dari makanan yang biasanya, itu udah pasti lu di keadaan yang namanya kalori defisit, tapi itu nyiksa. Saran gua adalah makanannya tuh tetap sama, porsinya tetap sama, carnivore diet atau ketogenic diet ya, atau diet rendah kalori ya. Cuman yang lu tambahin adalah activity level lu, yaitu apa? Dengan kardio ya. Lu tambahin 30 menit kardio. Dengan itu lu bakal ngebakar lemak lebih banyak lagi. Oke? Kenapa saran gua lu mendingan jangan kalori defisit dengan cara mengurangi makanan? Kenapa? Supaya asupan protein lu tuh nggak berkurang. Supaya asupan protein lu tuh masih cukup, sehingga ketika lu turun berat ya, atau turun lemak, atau lu lagi ngebakar lemak ya, jadi lu nggak perlu ngorbanin protein atau otot lu, sehingga otot lu nggak mengecil, sehingga itu bener-bener
ketika lu kardio ya kan, itu akan membakar lemak doang ya. Jadi otot lu juga nggak kebakar, sehingga otot lu masih tetap kelihatan gitu loh, dan nggak mengecil. Oke, makanya gue menyarankan daripada lu mengurangi makanan lu, ya makanan lu harus tetap sama porsinya ya, dan lu tinggal tambahin aja kardio ya, sama latihan beban. Kalau lu emang nggak latihan beban, tapi kalau lu emang udah latihan beban, lu tambahin aja sama kardio. Nanti beratnya bakalan turun, dan berat itu adalah berat lemak, bukan berat otot ya, sehingga enak ketika dicermin tuh, wih gila otot gitu. Kelihatan semua ya kan ototnya kan. Semenjak gua kardio, terus semenjak gua diet ya, semenjak gua tidurnya juga gua cukupin ya, gue bener-bener bisa stay lean year round ya. Jadi gue bisa stay lean ya dari 2020 maksudnya 2019 ya. Abs gue gak pernah hilang ya, karena gue cardio sama gue diet carnivore diet. Jadi gitu, sama tidur yang cukup, sama latihan beban ya. Jadi gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya lu gak turun-turun beratnya, lu cardio ya, lu tambahin cardio, lu latihan beban. Kalau lu yang gak latihan beban, lu harus latihan beban ya, kalori defisit. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tolong subscribe, like juga. Segitu aja dari gue. See you in the next video, bye bye.